Shalom, bertemu kembali dalam Efrata Devotion pada hari ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam perlombaan lari estafet, proses perpindahan tongkat estafet dari pelari terdahulu ke pelari berikutnya itu sangat penting untuk diperhatikan. Kegagalan dalam proses ini bisa menyebabkan kekalahan dalam keseluruhan pertandingan. Dan dalam kehidupan, proses ini juga penting ketika terjadi pergantian generasi. Kegagalan orang tua dalam meneruskan warisan iman kepada anak-anaknya berpotensi menyebabkan kesulitan bahkan kegagalan bagi generasi berikutnya. Amsal 13 ayat 23a berkata, orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Bicara warisan, biasanya kita pikir itu uang dan harta. Baik juga jika orang tua punya uang dan harta untuk diwariskan kepada anak cucu kita. Namun tidak jarang warisan uang dan harta sering menyebabkan terjadinya konflik berkepanjangan antara saudara kandung. Dalam Lukas 12 ayat 13-15, seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Orang ini nampak sedang punya masalah dengan saudaranya. Tapi Yesus memperingatkan di ayat ke-15, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah bergantung daripada kekayaannya itu." Warisan harta dan uang beresiko menimbulkan konflik dan permusuhan antar saudara kandung yang disebabkan ketamakan. Relasi saudara sebenarnya jauh lebih baik dan penting untuk dipertahankan daripada harta, karena hidup manusia tidak bergantung kepada uang dan harta itu. Maka seharusnya kita lebih menjaga relasi persaudaraan daripada harta. Sebagai anak, jika ada warisan harta, jagalah hati dari ketamakan. Syukurilah dan cukupkanlah diri dengan apa yang diberikan kepada kita oleh orang tua kita. Namun Bapak Ibu yang terkasih, warisan terbaik adalah warisan iman. Sebagai orang tua, kita hendaknya mampu memandang jauh ke depan, ke masa depan anak-anak kita, dan ke generasi selanjutnya. Generasi baru membutuhkan pijakan yang kuat sebagai langkah awal kehidupan mereka, dan hal ini seharusnya didapat dari generasi sebelumnya. Maka peran orang tua sangat menentukan keberadaan seorang anak di kemudian hari. Seperti Hana mewariskan kesungguhan kehidupan doa dan ibadah serta pelayanan kepada anaknya Samuel. Demikian juga Yusuf dan Maria yang tiap-tiap tahun membawa Yesus ke Yerusalem untuk beribadah. Dan pasti ini juga adalah warisan dari generasi sebelumnya juga. Timotius mewarisi iman nenek dan ibunya sehingga ia pun melayani Tuhan sejak masa mudanya. Jangan seperti Imam Eli yang gagal mewariskan iman yang sungguh kepada anak-anaknya, Hofni dan Pinehas, sehingga mereka melakukan apa yang jahat dan berdosa di hadapan Tuhan. Tentunya orang tua harus hidup dalam kebenaran dan iman terlebih dahulu untuk bisa mewariskan hal-hal rohani kepada anak-anaknya. Agar orang tua jangan hanya menyuruh anak-anak, tetapi jadilah teladan dalam kebenaran dan iman. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih, pastikan kita mewariskan hal yang terpenting kepada anak cucu kita, yaitu warisan iman, lebih daripada warisan uang dan harta. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, Tuhan berkati kami dengan keturunan, dengan anak cucu, dan kami terus berdoa Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan kami juga rindu supaya kami bukan hanya bisa mewariskan materi, tetapi kami rindu lebih daripada itu, kami bisa mewariskan iman kepada anak cucu kami. Berkati para orang tua untuk bisa memiliki kehidupan yang sungguh di hadapan Tuhan, yang bisa diwariskan kepada anak cucu. Kami juga berdoa untuk anak cucu, biarlah mereka juga bisa melihat dan bangga dengan orang tuanya, dengan warisan iman, dengan kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Itu menjadi warisan bagi mereka untuk mereka turunkan lagi kepada anak cucu, sehingga anak-anak Tuhan dari zaman ke zaman hidup dalam kebenaran Tuhan. Tuhan mampukan kami, Tuhan tolong kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.